berubah Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami bersekutu di dalam Engkau. Hadirat-Mu telah menguasai setiap kehidupan kami. Malam hari ini kami merasakan Tuhan bagaimana lawatan-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Sehingga kami yang lemah boleh dikuatkan, kami yang sakit boleh disembuhkan. Semua beban-beban berat di dalam kehidupan kami telah dilepaskan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menerima kelegaan, sukacita yang dari Engkau malam hari ini. Bapa Surgawi, kami ucap syukur. Kami buka hati kami lebar-lebar buat Engkau malam hari ini. Berbicaralah Tuhan bagi kami semuanya. Kami siap untuk mendengarkan apa yang ingin Engkau sampaikan bagi kami semuanya pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami berkati setiap anak-anak Allah yang telah bergabung pada malam hari ini. Baik yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di dalam Facebook malam hari ini. Kami ada di dalam hadirat Allah yang sama. Kami ada di dalam frekuensi yang sama. Kami memiliki sukacita yang sama, kami memiliki gairah yang sama. Terima kasih Tuhan, urapan Allah, roh hikmat, roh wahyu, pengajaran turun atas kami pada malam hari ini. Kami memberkati setiap peralatan yang boleh kami gunakan malam hari ini, baik laptop, handphone, jaringan wifi semuanya, hingga tidak ada gangguan dan tidak ada kemacetan di tengah-tengahnya. Kami percaya Tuhan semuanya ada di dalam kendali-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya boleh berkata bersama-sama, amin. Puji Tuhan Bapak Saudara, salam semuanya. Puji Tuhan. Halo, salam Cik Wina, salam. Puji Tuhan, Pak Chandra, salam ya. Puji Tuhan, sudah mulai berdatangan semua. Pak Budi Pitojo. Nah, oke, puji Tuhan ya. Ayo Bapak Saudara, mari malam hari ini kita siapkan hati kita khususnya untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Saudara, malam hari ini kita akan belajar satu topik tentang perang Armageddon ya, tentang perang Armageddon. Nah, Bapak Saudara, memang ini merupakan sesuatu yang kelihatannya menyeramkan, menakutkan, tapi ini harus terjadi ya. Tapi sebenarnya Bapak Saudara, hal-hal seperti ini kalau Anda adalah orang yang beriman, orang yang merindukan untuk rapture nanti, tidak akan menimpa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tapi ini akan menimpa orang-orang yang ketinggalan nantinya ya. Nah Bapak Saudara, bagaimana tentang perang Armageddon ini? Nah Bapak Saudara, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita sudah belajar tentang bagaimana munculnya antikris, bagaimana munculnya Abaddon ya. Nah kapan sebenarnya perang Armageddon itu nanti terjadi? Sebenarnya perang Armageddon ini terjadi setelah 7 tahun masa kesukaran. Ya, di mana pasukan Tuhan Yesus dengan orang-orang kudusnya ya, dari atas turun Lucifer, Antikris dengan antek-anteknya dan plus Abaddon, nanti mereka dikalahkan lalu diringkus lalu dibuang ke jurang maut selama 1000 tahun. Nah, jadi setelah itu baru ada namanya 1000 tahun damai ya. Jadi boleh dikatakan perang Armageddon itu terjadi antara ya akhir daripada 7 ya kesusahan besar itu dan permulaan atau awal dari kerajaan 1000 tahun yaitu kerajaannya Tuhan Yesus ya. Nah, ternyata perang ini juga dipersiapkan, Bapak Saudara ya. Ada persiapan-persiapan perangnya. Puncak dari masa kesusahan besar selama 7 tahun adalah berkumpulnya bangsa-bangsa dalam perang dunia ketiga, yakni perang Armageddon ya. Jadi selain kita membahas betapa ada namanya aniaya, orang-orang percaya yang masih ketinggalan dikejar-kejar oleh antikris, lalu ada yang dianiaya juga oleh pembinasa keji atau Abaddon. Ternyata ya, itu kelompok antikris ya dan antek-anteknya ini mereka sedang menghimpun kekuatan besar. Ya. Tujuannya sebenarnya untuk memperkuat
kelompok mereka tersebut, ya. Tapi kita lihat Tuhan Yesus dan tentaranya jauh lebih kuat dibanding kelompok-kelompok itu. Nah, bagaimana mereka bisa menjadi kelompok yang kuat itu? Mereka mengumpulkan dari bangsa-bangsa itu, ya, untuk dikumpulkan menjadi pengikut mereka, ya, nanti dipersiapkan untuk menjadi pasukan yang akan berperang dalam perang Armagedon tersebut. Nah, kita melihat dulu ayatnya di dalam Wahyu pasal 9. Ya. Wahyu pasal ke-9 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama. Wahyu 9 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Lalu malaikat yang ke-6, ya, perhatikan, meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Lalu dilepaskanlah keempat malaikat yang telah dipersiapkan bagi jam dan hari, bulan, dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Jumlah tentara itu ialah 200 juta pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Nah, Bapak Saudara, kenapa tadi saya katakan bahwa, ya, perang Armagedon itu telah dipersiapkan juga selama 7 tahun, ya, itu terjadi kesusahan besar di muka bumi ini, sementara orang-orang percaya sudah diangkat, ternyata antikris, ya, ini bersama dengan Abaddon dan sebagainya, antek-anteknya itu, mereka sempat berhasil mengumpulkan pasukan tentara yang bukan sedikit. Alkitab mengatakan, ya, ada 200 juta pasukan berkuda. Ini perang besar, Saudara. Ya, nah, pasukan 200 juta pasukan berkuda. Nah, dari mana, ya, 200 juta pasukan berkuda tersebut, ya? Nah, kalau kita lihat, Saudara, sebenarnya negara-negara mana yang memiliki penduduk yang sangat besar, ya? Dan mereka juga melatih orang-orangnya untuk berpolitik dan sebagainya, ya. Nah, tapi kita perhatikan dulu, Saudara, ya. Tadi dikatakan ketika malaikat yang ke-6 itu meniup sangkakala, lalu Yohanes ini mendengar ada suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah, ya, yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang meniup sangkakala itu, ya. Katakan apa? Apa yang dikatakan? Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Nah, Bapak Saudara, ternyata ada 4 malaikat yang memegang kunci kendali, ya, yang ada di dalam di sudut-sudut sungai Efrat tersebut. Nah, Bapak Saudara, sungai Efrat itu pada masa lampau adalah sungai sebagai pembatas, ya, wilayah. Nah, kita perhatikan ini sungai besar sebenarnya. Nah, di sini, ya, kita perhatikan di situ pernah ditawan ada 4 malaikat. Kemungkinan itu adalah malaikat yang menurunkan derajatnya. Boleh saya katakan penunggu-penunggu itu adalah para malaikat Nefilim dulu, ya, yang kawin dengan manusia pada zamannya Nuh itu, ya, memiliki postur yang besar, lalu disimpan di situ sampai beribu-ribu tahun, dipersiapkan untuk sebuah peperangan besar tersebut, ya. Tapi beda dengan jumlah pasukannya, ya. Kemarin ada yang tanya, Pak, bagaimana dengan 200 juta itu? Itu siapa? Nah, akhirnya saya bilang itu beda dengan malaikatnya, ya. Malaikat di sungai Efrat itu saya kira adalah malaikat yang menurunkan derajatnya, yaitu yang menghasilkan suku Nefilim tersebut, ya. Tapi kita perhatikan dulu.
Wahyu pasal 16 ayat yang ke-12. Malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, yaitu sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Nah, perhatikan. Sekarang ya, dari Wahyu pasal 16 ayat yang ke-12, kita mulai mengerti ada kaitannya. Kenapa ya akses di sungai Efrat itu mulai dibuka dengan apa? Dilepaskannya 4 malaikat yang menjaga sungai besar itu. Ya. Nah setelah itu, malaikat yang ke-6 itu mencurahkan cawan ke atas sungai Efrat tersebut, lalu terjadi kering sungai itu ya. Nah, supaya siap bagi jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Ya. Nah, pasukan itu dimungkinkan datangnya dari wilayah timur. Kalau kita bicara secara global, ya, kita lihat yang disebut timur itu ya Asia sebenarnya. Ya. Nah, dari Asia ini kira-kira mana yang penduduknya banyak? Apakah termasuk Indonesia? Nah, tapi ada yang memprediksi itu adalah pasukan dari negeri Cina. Ya, nah, itu berbagai macam cara mereka menafsirkan ya siapa pasukan itu dari negeri mana ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, lepas dari itu ya, itu semua orang punya alasan tersendiri untuk mendeteksi atau menganggap pasukan itu dari mana saja ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini saya berikan gambaran Saudara tentang Efrat ya. Sungai Efrat itu seperti begini nih ya. Bayangin Saudara ya, ini panjang sekali begitu. Lah ini airnya dikeringkan. Nah, dari sini dari timur ini nanti akan turun pasukan untuk menuju lembah ya Megiddo itu, lalu akan perang di situ. Nah sekarang kita ya dikosongkan untuk menjadi akses. Artinya saat waktu peperangan itu sudah memang diizinkan oleh Allah untuk terjadi. Aksesnya dibuka ya. Nah, Wahyu pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Yohanes melihat, lalu aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi-nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar itu. Ya, jadi kenyataannya ya ternyata ya ini pemimpin-pemimpin ini mereka mempengaruhi bangsa-bangsa, pemimpin-pemimpin, raja-raja itu untuk apa? Supaya mereka diajak berkolaborasi untuk membentuk koalisi supaya menjadi sebuah pasukan yang besar sampai jumlahnya adalah 200 juta orang ini. Ya, nah sekarang perhatikan. Ya, mereka dikatakan mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang maha kuasa itu. Ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ya, nah Harmagedon itu sebenarnya tempatnya. Ya, tepatnya ada di lembah Megiddo. Ya, nah lembah Megiddo atau disebut dalam bahasa Ibrani tempat itu adalah Harmagedon. Karena terjadinya di tempat itu, maka disebut perang Harmagedon. Ya, nah malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Lalu dari dalam bait suci kedengaranlah suara nyaring dari tahta itu, katanya, sudah.
terlaksana. Ya. Nah, setelah malaikat ke-6 itu menumpahkan cawan ke sungai Efrat tadi, muncul malaikat yang ke-7. Dia hanya memberikan sebuah konfirmasi, ya. Dia katakan, sudah terlaksana, ya. Lah, perhatikan Bapak Saudara, ya. Setelah mereka mengumpulkan banyak raja-raja dan mereka berhasil mengumpulkan itu, mereka siap, ya, merasa dirinya hebat, ya, kekuatan yang begitu besar, ya. Kita perhatikan dalam Yohanes Wahyu 14 ayat 6. Ini cerita lagi, ya. Lalu aku melihat seorang lain terbang tinggi di langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang tinggal di bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan umat. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah runtuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur dan hawa nafsunya. Nah, tentang Babel kita sudah bahas kemarin, itu sebenarnya adalah roh-roh agamawi, ya. Nah, itu juga yang merasuk orang-orang di dalam kelompok antikris tersebut juga. Nah, dikatakan ketika Injil itu diberitakan banyak suku dan bangsa, lah mereka yang dilarang menyembah Allah itu, ya, ketika harus menyembah Abaddon itu, lah sekarang kita lihat ada peperangan juga, ya, secara roh dan juga secara fisik di Armageddon tersebut. Nah, sekarang, ya, perhatikan, ya, kemarin saya sudah katakan, ya, bahwa sebelum antikris itu, ya, itu bangsa Israel harus kumpul, harus ada namanya restorasi. Sionisme itu harus terjadi. Tapi kumpulnya bangsa ini nggak bisa dalam waktu yang singkat. Dan itu berlanjut sampai masa antikris pun mereka masih berkumpul juga untuk mengumpulkan saudara-saudara mereka semuanya, ya, dalam restorasi Israel, ya. Akan terjadi restorasi bangsa Israel seutuhnya sebelum perang Armageddon itu, yakni berkumpulnya kembali seluruh suku-suku Israel kembali menjadi 12 suku lagi. Dikumpulkan dari seluruh dunia setelah mereka diserak-serakkan ke seluruh dunia setelah masa pembuangan mereka pada zaman Raja Hosea. Waktu itu Samaria dikepung 3 tahun lamanya oleh Raja Asyur dan dibuang di Halah di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan dan di kota-kota orang Madai. Nah, Bapak Saudara, sekarang sebelum perang Armageddon itu harus terjadi, ya, bangsa Israel itu harus komplit kembali. Allah lah yang membentuk bangsa ini. Ketika Allah memilih Yakub, betul nggak? Anaknya Yakub itu 12. Ya, bangsa Israel itu ketika mengikat perjanjian dengan Allah dulu komplitnya, ya, bangsa ini harus menjadi 12 suku, terdiri dari 12 suku, ya. Tapi ketika zaman Raja Hosea, bangsa ini diserak-berakan. Karena apa? Ya karena tidak taat kepada Allah, ya. Lalu mereka tercerai-berai. Karena mereka tercerai-berai, ada satu suku yang hilang sampai hari ini belum ditemukan, yaitu suku Dan. Ya, suku Dan. Nah, banyak ini sekarang orang, ya, daerah-daerah tertentu yang mengeklaim bahwa mereka adalah bagian dari orang yang terhilang, ya. Saya pernah dengar di Kupang katanya, ya loh, kami ini suku Dan. Ada juga yang bilang orang Papua itu suku Dan, ya, semua ngeklaim katanya suku Dan, ya. Nah, suku Dan itu belum ditemukan di situ, ya. Nah, memang suku ini
Ya, ini sudah terhilang. Tapi nanti ya harus atau boleh digantikan dengan anaknya Yusuf, ya, Efraim, ya, dan Manasye itu. Nah, sekarang nanti mana yang betul? Jumlahnya harus 12. Ya. Nah, 12 suku lagi dikumpulkan dari seluruh dunia. Untuk mengumpulkan mereka ini bukan perkara yang mudah. Betul nggak? Nah, makanya waktunya cukup panjang. Ini bertahun-tahun. Tapi ada batas limitnya, batas akhirnya. Saya percaya batas akhirnya sebelum 7 tahun masa kesusahan itu selesai, mereka sudah terkumpul. Jumlahnya ada 12 suku nanti. Ya, ada 12 suku. Karena apa? Tidak akan terjadi perang Armageddon kalau bangsa Israel suku-sukunya belum komplit. Ya, belum komplit. Ya, kalau Anda pengen lebih cepat lagi perang itu terjadi, mohon tolong cariin tuh suku dan lalu kasih ke mereka supaya mereka kembali lagi menjadi 12 suku ya. Nah, Bapak Saudara, sekarang ya, ini harus terjadi pemulihan dulu kepada bangsa Israel. Kenapa? Yehezkiel 39 ayat 21 sampai ayat yang ke-25 dikatakan begini. Aku akan membuat kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa dan mereka semua melihat hukuman yang akan kujatuhkan dan melihat tanganku yang akan memukul mereka. Dan kaum Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka mulai hari itu dan seterusnya. Ayat 23, dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya, kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan. Dan sebab mereka berubah setia terhadap aku. Aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya dan mereka semuanya mati rebah oleh pedang. Jadi alasan bangsa Israel itu terserai-berai ya, diserak-berakkan itu karena mereka berubah setia, tidak taat kepada Tuhan, ya, kepada Yahweh. Ya. Nah, makanya Tuhan Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawan mereka. Ayat 24, selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka kuperlakukan mereka dan kusembunyikan wajahku terhadap mereka. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah sekarang. Perhatikan ya, ini yang disebut restorasi. Aku akan memulihkan keadaan Yakub. Yakub itu nama lain dari Israel. Jadi kalau kita ganti, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sekarang aku akan memulihkan keadaan Israel dan akan menyayangi seluruh kaum Israel dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Jadi ada restorasi, ada pemulihan dulu kepada atau terhadap bangsa pilihan Allah yaitu Israel itu. Sehingga mereka kembali menjadi 12 suku dalam satu bangsa. Ya. Nah, itu mengawali nanti baru akan terjadi namanya perang Armageddon, ya. Nah, ayat yang ke-26 ya. Mereka akan melupakan noda mereka dan segala ketidaksetiaan mereka yang dilakukannya terhadap aku. Kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman, tenteram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Ayat 27. Dan kalau aku sudah membawa mereka kembali dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka,
Dan pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan banyak bangsa. Ya, ayat 28. Ya, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya. Dan aku tidak membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di sana. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Ya. Nah, dalam restorasi ini, Allah atau Yahweh kembali menyayangi bangsa Israel ini. Ya. Jadi Allah kembali kepada pokok anggur yang sejati. Nah, pokok anggur cangkokannya sudah rapture. Ya, sudah rapture. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita tahu, ya, ada namanya kesusahan Yakub, ya. Ada masa kesusahan besar bagi bangsa Israel dan itu dinubuatkan oleh Nabi Yeremia sebagai waktu dari kesusahan Yakub, ya. Apa itu kesusahan Yakub? Yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia ini. Ya, kesusahan Yakub itu yakni masa mereka dikuasai oleh antikristus yang akan mengadakan perjanjian dengan Abadon. Ya, nah nanti orang-orang Yahudi itu dikejar-kejar oleh antikris. Ya, mereka dianiaya. Nah, itulah yang disebut kesusahan Yakub, ya, kesusahan Yakub. Itu pernah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia dalam Yeremia pasal 30 ayat ketiga sampai ayat yang ketujuh. Coba kita baca sama-sama malam hari ini, apa bentuk nubuatannya. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, ya. Firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Ayat 5, sesungguhnya beginilah firman Tuhan. Ya, telah kami dengar jerit, kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Ayat 6, cobalah tanyakan dan selidiki. Adakah laki-laki melahirkan? Mengapa setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapa setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Ya, nah apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia ini nanti akan digenapi pada masa antikris di mana orang-orang Yahudi nanti ditindas, dianiaya oleh antikris pada saat itu, ya. Nah, Matius pasal 24 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Ya, banyak ayat-ayat yang harus kita baca malam hari ini, ya. Supaya kita tidak jatuh pada sebuah interpretasi, ya. Matius 24 ayat yang ke-9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan bangsa banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, Bapak Saudara, sekarang ya Tuhan Yesus itu sebenarnya sudah bilang, ya. Dia ngomong, sebenarnya bicara sama siapa? Banyak orang hanya mengkhotbahkan ayat ini untuk kondisi saat ini, bukan?
Tapi sebenarnya Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi pada waktu itu. Ya, murid-murid Tuhan Yesus kan banyak orang Yahudinya. Ya, nah, dia bicara pada waktu itu kamu nanti akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nah kita tahu, orang Yahudi itu sangat respect dengan kata Yahweh, betul nggak? Nah sekarang banyak ya dari orang-orang namanya non-Yahudi ini, kita kalau mengucapkan kata Yahweh itu kan sembarangan. Nama Yahweh atau kata Yahweh itu bagi orang Yahudi adalah kata atau kalimat sebuah sebutan yang sakral. Betul nggak? Mereka nggak boleh sembarangan. Makanya ada hukum. Jangan menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Ya, jangan menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Nah, kadang-kadang kalau itu digunakan untuk secara umum, ya, orang-orang Yahudi memanggil Yahweh itu sebagai Adonai, ya. Sebagai ganti daripada kata Yahweh, karena kata Yahweh itu sangat sakral bagi orang Yahudi. Nah, tadi dikatakan di sini, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ya, nama Yahweh itu loh. Ya. Nah, ketika penyembahan itu mulai dialihkan kepada Abaddon, orang Yahudi nggak bisa terima. Dia mending lari, walaupun dia harus terbuang, harus dikejar-kejar, harus mengalami banyak penderitaan, harus mengalami banyak aniaya, tapi dia mau tetap konsisten. Ya, aku harus hanya menyembah, yaitu Yahweh. Ya, menyembah satu Allah tersebut. Nah, Bapak Saudara, ini akan terjadi nanti. Ya, nah kalau kita lihat dari kronologinya, itu pasti terjadinya setelah 3,5 tahun kedua setelah Antikris melarang orang Yahudi untuk beribadah kepada Yahweh dan harus menyembah kepada pembinasa keji yang duduk di atasnya tersebut. Nah, Bapak Saudara, sekarang perhatikan ya, dalam Yesaya pasal 28 ayat yang ke-15. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Nah, Bapak Saudara, ketika orang Yahudi itu, mereka mengangkat antikris awalnya sebagai Mesias palsu yang didudukkan di bait suci Yerusalem tersebut, ya. Sebenarnya mereka telah mengikat sebuah perjanjian, ya. Perjanjian yang mereka ikat menurut Yeremia pasal 20, Yesaya 28 ayat yang ke-15, ya. Kami telah mengikat perjanjian dengan maut, ya. Gak heran, untuk mewujudkan, membangun bait suci ketiga itu, orang-orang Yahudi nggak takut dengan negara-negara Muslim yang ada di sekitarnya, karena tempat di mana akan dibangun bait suci itu, di situ ada Masjid Al-Aqsa ya. Nah, itu tempat itu harus dirobohkan dulu, ya. Masjid ya itu Al-Aqsa itu dirobohkan dulu. Nah, itu kalau dirobohkan kan marah. Ya, tapi dia nggak takut. Kenapa dia begitu berani? Tadi dikatakan, dan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesek-desek dengan kerasnya, kami tidak akan terkena. Jadi terlalu pede. Kenapa? Dia sudah mengikat dengan roh maut itu. Ya, nah, makanya nggak takut. Lu mau ngapain saya? Itu enggak. Kami tidak akan kena. Kenapa? Mautnya sudah ada di pihak kami. Ya, lah akhirnya dia bisa mendirikan bait suci itu dengan mudah. Ya, kenapa? Bangsa-bangsa mereka coba menganiaya
bangsa Israel pada waktu mereka mau mendirikan bait suci itu, mereka kewalahan sendiri, ya toh. Ini dia apa-apain kok nggak sakit ya? Dikit kok nggak mati. Kenapa? Maut ada di pihak mereka. Ya, cemeti berdetar-detar, berdesik-desik dengan kerasnya. Kami tidak takut. Ya, nah bahkan dia katakan, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami. Ya, dan dalam dusta kami menyembunyikan di diri. Kapan itu terjadi? Mereka mengadakan ikatan perjanjian. Kemarin sudah kita bahas dalam Daniel pasal 9 ayat 27 ya. Itu katakan gini, ratu membuat perjanjian itu menjadi berat. Ya. Nah, ada salah terjemahan ya. Bukan membuat perjanjian, tapi meneguhkan, confirm ya, meneguhkan perjanjian itu bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ya, selama 1 kali 7 masa. Jadi mereka mengikat perjanjian selama 7 tahun itu. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ya, ternyata setelah mereka mengikat perjanjian selama 7 tahun itu, 7 tahun, 3 tahun setengah ya. Pertama itu mulai ada yang ingkar perjanjiannya. Ya, mereka membatasi penyembahan atau menghentikan korban sembelian dan santapan di atas sayap kekejian, lalu suruh menyembah yang di atasnya itu. Ternyata yang muncul di situ adalah Abaddon. Ya, nah Bapak Saudara, sekarang ya Matius 24 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Jadi apabila kamu melihat, ya, melihat apa? Pembinasa keji. Kata lain dari pembinasa keji itu adalah Abaddon. Dalam bahasa Yunaninya Apoleon, ya, atau Dajjal, destroyed, ya, pembinasa perusak itu, berdiri di tempat kudus, yaitu bait suci ketiga. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui, ya, bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu, jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Nah, ini saudara, kalau mungkin Bapak Ibu Saudara enggak ikut terangkat. Tapi kalau bisa ya enggak lah ya. Kita semua yang ikut pemuridan discipleship ini semua pasti kandidat orang-orang yang diangkat nantinya. Amin. Tapi kalau lolos dan Anda tidak terangkat nih, ya, ada satu trik mungkin yang bisa Anda pelajari. Karena Anda sudah tahu apa yang akan terjadi pada saat nanti. Ya, ketika 3,5 tahun pertama itu selesai, lalu Abaddon muncul, antikris mengingkari perjanjiannya, lalu bangsa Yahudi nggak boleh menyembah Yahweh, lalu mulai dikejar-kejar. Kenapa? Penyiksaan mulai terjadi, eksekusi penyiksaan mulai terjadi. Ya, lah dikatakan cepat lari, ya. Jangan pulang dulu, ambil sertifikat rumah. Jangan pulang dulu, ambil brankas, ya. Nah, ya. Jangan masuk rumah dulu. Pokoknya dengar aba-aba itu, ada peristiwa itu, langsung cepat kabur saja. Kabur kemana? Yang paling aman ya ke kampung-kampung atau ke atas gunung situ ya. Sebenarnya waktunya enggak lama, saudara. Ya. Itu siksaan cuma sekitar 3,5 tahun, ya, tahun kedua itu. Nah nanti baru setelah Armageddon, lalu terjadi kerajaan 1.000 tahun, Anda boleh balik lagi ke asal Anda. Nah, coba melatih diri untuk hidup secara
alam gitu ya, secara alami natural gitu. Nah, tanpa kompor ya, tanpa kulkas ya, tanpa dispenser ya, tanpa peralatan-peralatan ya, tanpa AC dan sebagainya. Nah, Anda kabur aja kemana begitu, lalu mulai hidup sebagai Tarsan 3,5 tahun. Nanti kalau udah ada kabar antikris sudah dikalahkan oleh pasukan Tuhan Yesus, Anda boleh turun lagi dari gunung. Nah, di situ Anda sudah masuk kepada babak baru, yaitu 1.000 tahun damai tersebut. Kenapa? Pembinasa keji, antikris, dan antek-anteknya sudah diringkus dan sudah dimasukkan ke jurang maut tersebut selama 1.000 tahun. Ya. Nah, tapi walaupun mungkin Anda punya gagasan seperti itu, tapi paling enggak ya malam hari ini jangan mempersiapkan tentang hal itu. Ya, persiapkan diri Anda. Anda harus menjadi orang yang rapture. Ya, sebelum antikris itu muncul, pada waktu sangkakala dibunyikan, Yesus turun di awan-awan, Andalah orangnya. Ya, kalau Anda sudah meninggal, kuburmu adalah kubur yang terbuka karena Anda yang dijanjikan akan dibangkitkan pada hari itu. Ya, kalau toh Anda masih hidup, Andalah orang yang diangkat atau mengalami rapture. Amin. Nah, ya itu yang membedakan ya. Nah, sekarang tergantung Bapak Ibu Saudara ya. Tergantung Bapak Ibu Saudara. Banyak orang kadang-kadang mikirnya milih mau lihat antikris, mau nyoba untuk menghadapi antikris. Ya. Nah, buat apa kita dipenuhi Roh Kudus? Buat apa kita dilatih ini kalau tidak bisa menghadapi antikris? Kalau iman Anda seperti itu ya silahkan. Tapi saya menghimbau ya, saya sendiri secara pribadi ya, saya maunya diangkat. Lepas dari pandangan orang, bilang, itu pengecut. Silakan, tapi itu yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang setia. Ya, pada hari itu Tuhan jemput dan kita dipersiapkan untuk menjadi pengantin-pengantin Kristus ya pada waktu pernikahan anak domba nanti digelar di kerajaan 1.000 tahun nanti ya. Nah, sekarang masuk bagian berikutnya. Ya. Oke. Matius 24 ayat 21 sampai 22. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Artinya apa? Tidak lama lagi. Ya, sangat-sangat tidak lama. Ya, jangan Anda bilang, masih jauh gitu. Tuhan mempersingkat waktunya. Kalau enggak dipersingkat, enggak ada yang selamat. Nah, kita masuk pada poin kita. Ya, bagaimana perang Armageddon itu. Pemegang peran utama dari perang Armageddon ini ya adalah Raja Gog dan tanah Magog dari tanah Magog, yakni dengan negeri Rusia yang beribu kota di Mesek atau Moskow. Ya. Dan bangsa Tibereni yang tinggal di sebelah barat Moskow adalah keturunan Tubal sebenarnya. Namun tentara Rusia ini dengan segala sekutunya akan dihabisi di bukit-bukit Israel oleh Tuhan. Bangkai ada di mana-mana dan darah mengalir setinggi kekang kuda. Bangsa-bangsa lain dan dari negeri selatan dan timur juga akan bertemu di Megiddo dan berperang di sana. Ya. Nah, Kejadian pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ya. Tadi disebut ya ada kata Tubal. Ya. Siapa itu Tubal? Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anaknya Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, ya, Magog,
berarti Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Ya. Nah, dalam Yeskiel pasal 38 ayat 2 sampai 3, perhatikan di sini ya. Hei anak manusia, ini nubuatan. Tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek, ya, dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia, dan katakanlah beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Nah, ini bentuk nubuatan ya, yang mengacu pada akan adanya perang di Gog dan namanya perang di Harmagedon ini ya. Nah, di lembah Megido tersebut ya. Nah, Saudara, sekarang ya. Yeskiel 39 ayat 1 sampai 3. Ya. Tadi ya. Dan engkau anak manusia berfirmanlah melawan Gog dan katakanlah beginilah firman Tuhan, lihat, aku akan menjadi lawanmu ya. Aku akan menjadi lawanmu ya. Aku akan menjadi lawanmu. Nah, bentar, hilang ya. Kenapa? Oke. Ya. Dan engkau anak manusia bernubuatlah melawan Gog dan katakanlah beginilah firman Tuhan Allah, lihatlah, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan aku akan menarik dan menuntun engkau, dan aku akan mendatangkan ya engkau dari utara sekali dan membawa engkau ke gunung Israel. Aku akan memukul tangan kirimu sehingga busurmu jatuh dan membuat panah-panahmu berjatuhan ya, berjatuhan mana deh? Tanah-tanah berjatuhan dari tangan kananmu ya. Ayat 4 sampai 6-nya. Di atas gunung-gunung Israel engkau akan rebah dengan seluruh bala tentaramu beserta bangsa-bangsa yang menyertai engkau. Dan engkau akan kuberikan kepada burung-burung buas dari segala jenis dan kepada binatang-binatang buas menjadi makanannya. Engkau akan rebah di padang sebab aku yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mendatangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman tentram. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, saudara, tadi sudah disebutkan bahwa ini Gog dan Magog ini, ya enggak ya. Nah, dari Rusia, ya, tadi dikatakan ini keturunan dari Mesek, orang Tubal tersebut sudah dinubuatkan, ya, pada waktu zaman Nuh ini. Nah, untuk itu ya nanti kita bisa diskusikan tentang orang Tubalnya itu ya. Kenapa? Nah, ini agak panjang. Ya, tapi kita lanjut dulu ya. Saya mau habiskan sini saudara tentang Armageddon ini. Jadi satu paket ya, satu paket ya. Enggak bisa di split ya, terbagi. Daniel 11 ayat 40. Tetapi pada akhir zaman raja negeri selatan akan berperang dengan dia dan raja negeri utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal. Dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semua ya seperti air bah ya. Jadi berarti kan nih, kuda yang begitu banyak itu datang. Ya tadi dikatakan pasukannya itu sekitar 200 juta. Itu seperti air bah yang datang. Ya, menyerbu ke tempat itu ya. Nah, itu banyak sekali, ini perang besar namanya ya. Nah, Yeskiel 39 ayat 7 sampai ayat ke-10. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus itu dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang maha kudus di Israel. Sungguh pasti datang dan terjadi, yaitu hari yang kufirmankan.
Dan yang diam di kota-kota Israel akan keluar dan menyalakan api serta membakar semua perlengkapan senjata Gog, yaitu perisai kecil, ya, perisai kecil dan besar, busur dan panah, tongkat pemukul dan tombak, dan mereka membakarnya selama 7 tahun. Mereka tidak akan mengambil kayu dari hutan belukar atau membelah kayu api di hutan-hutan, supaya mereka akan menyalakan api itu dengan perlengkapan senjata itu. Mereka akan merampas orang-orang yang merampas mereka dan menjarah orang-orang, ya, yang menjarah mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah, ya. Nah, ini ada kata Gog lagi di sini, ya. Yeskiel 39 ayat 11. Maka pada hari itu Aku akan memberikan kepada Gog suatu tempat di mana ia akan dikubur di Israel, yaitu lembah penyeberangan di sebelah timur dari laut, dan kuburan itu akan menghalangi orang-orang yang menyeberang di sana. Gog akan dikuburkan dengan semua khalayak ramai yang mengikutinya, dan tempat itu akan disebut lembah khalayak ramai Gog. Ya loh. Nah, ini memang disediakan satu lembah ini, ya. Lembah Megido ini untuk peperangan akhir zaman nanti. Nah, Bapak Saudara, Anda boleh selidiki, ya, cari informasi tentang lembah Megido, ya. Dan nanti akan menemukan penjelasan-penjelasan yang lebih konkret dan lebih detail lagi, ya. Nah, Yeskiel 39, 17, 19. Dan engkau anak manusia, beginilah firman Tuhan Allah, katakanlah kepada segala jenis burung-burung dan segala binatang buas, berkumpullah kamu dan datanglah, berhimpunlah kamu dari segala penjuru pada perjamuan korban yang kuadakan bagimu, yaitu suatu perjamuan korban yang besar di atas gunung-gunung Israel. Kamu akan makan daging dan minum darah. Daging para pahlawan akan kamu makan, dan darah para pemimpin dunia akan kamu minum. Mereka semuanya ibarat domba jantan, anak domba, kambing jantan, dan lembu jantan, ternak, ya, gemukan dari Basan. Kamu akan makan lemak sampai kamu kenyang, dan minum darah sampai kamu menjadi mabuk. Pada perjamuan korban yang kuadakan bagimu, kamu akan menjadi kenyang, dan pada perjamuanku dengan makanan, kuda dan penunggangnya, pahlawan dan semua orang perang. Demikianlah firman Tuhan, ya. Nah, itu yang dinubuatkan oleh Yeskiel tentang akan adanya perang, ya, di lembah Megido, ya, itu tempat Gog itu tersebut, ya. Nah, kembali dalam kitab Wahyu pasal 14. Ya. Wahyu pasal 14. Kemudian seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga. Juga padanya ada sebilah sabit tajam. Seorang malaikat yang lain lagi datang dari mezbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam gilingan besar, yaitu murka Allah. Ya, buah-buah anggur itu digiling di luar kota, dan dari gilingan itu mengalir darah tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Jadi ini gambaran, saudara, ya. Setelah disabit, mereka dilempar masuk dalam peperangan tersebut itu, ya. Nah, sampai darah itu mengalir seperti anggur yang digiling, itu enggak, ya. Tingginya darah itu mengalir sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil, ya. Nah, volumenya berapa ini? Bayangin saudara, ya, darah dari 200 juta orang bantai itu enggak ya? Nah, itu ternyata itu setelah mereka, ya, mengalir darahnya seperti itu, nah ternyata diukur itu sampai ke kekang kuda
dan luasnya 200 mil. Ya, nah ini perang yang luar biasa. Nah, ya, tapi saya percaya, saya hanya melihat dari atas. Peperangan itu terjadi, ada di bumi itu, ya. Atau saya juga ikut turun, ya, bersama dengan Tuhan Yesus karena terpilih untuk menyertai, untuk ikut peperangan di dalam perang Armageddon tersebut. Walaupun tanpa latihan naik kuda sendiri, ya. Ya. Nah, Matius pasal 24 ayat 28. Ya, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Ayat-ayat itu mengacu kepada di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Ya, nah Zakaria 14 ayat 1 sampai 3, sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan, ya perhatikan, aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Amin. Nah, sekarang ya, ini Zakaria dulu. Ya, dari ayat 4-nya. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun, yaitu terletak di depan Yerusalem. Di sebelah timur Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Ya, setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Ya, ayat 12 sampai 13. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk. Sementara mereka masih berdiri, mata mereka akan menjadi busuk dan lengkuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Ada yang menggambarkan perang Armageddon, ya, itu adalah perang nuklir, ya, sehingga kondisinya, ya, mereka masih berdiri lalu menjadi busuk lekuknya, ya, busuk dalam mulutnya. Karena apa? Dampak daripada pengaruh daripada nuklir yang itu, zat nuklir yang dilemparkan itu loh, ya. Nah, mungkin ada anggapan seperti itu juga. Ada beberapa orang yang mengatakan itu mereka perang nggak pakai pedang sih. Perangnya perang nuklir. Lah sekarang kan banyak, setiap negara sekarang mulai, ya, menonjolkan atau memamerkan tentang senjata nuklir mereka. Ya, China juga begitu, ya. Nah, mereka juga punya nuklir yang ditakuti oleh Amerika juga. Amerika, Rusia dan sebagainya, Jepang, ya, semuanya mencoba punya nuklir, ya. Nah, nah kalau zaman dulu pakai keris, sekarang nuklir zamannya. Nah, jangan-jangan itu nanti perang, boleh juga itu perang nuklir akan terjadi, ya. Nah, apapun bentuknya, saudara, tapi itulah peperangan yang Tuhan sudah tentukan hari, waktu, dan saatnya, ya. Ayat 14 dan 15. Juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu, dan dikumpulkan harta benda segala bangsa sekelilingnya, yaitu emas, perak, dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar. Tuhan itu juga akan menimpa kuda bagal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada dalam perkemahan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu infonya, ya, bagaimana akan adanya perang, ya, Armageddon tersebut, ya, terjadinya di lembah Megiddo.
antara pasukan Tuhan Yesus ya dengan pasukan yang sudah direkrut oleh antikris ya pada waktu itu, lalu dimusnahkan oleh Allah di lembah itu. Nah, beberapa ayat ini boleh menjadi suatu landasan. Bapak Ibu Saudara boleh baca ulang nanti di rumah ya tentang beberapa ayat tersebut. Amin. Nah, setelah itu terjadi Saudara ya. Nah, sebelum langit baru, bumi baru itu terjadi ya, apa yang terjadi? Ya. Lalu Tuhan ya, karena orang-orang atau pasukan-pasukan sudah dikalahkan dan dipenjarakan, lalu Tuhan mulai mengumpulkan orang-orang yang tersisa di bumi ini. Ya, orang-orang yang tersisa di bumi ini. Nah, mereka dikumpulkan ya untuk diadili. Lalu terjadilah namanya pengadilan bangsa-bangsa. Ya, pengadilan bangsa-bangsa. Nah, apa yang dimaksud dengan pengadilan bangsa-bangsa ini? Ya, bangsa-bangsa ya itu artinya bukan orang pilihan, ya, orang di luar. Yang dipilih mereka yang sudah rapture. Jadi orang-orang yang ketinggalan di luar Yahudi itu namanya bangsa-bangsa. Ya, itulah yang akan dikumpulkan untuk diadili setelah antikris dan antek-anteknya disingkirkan tersebut. Ya, nah menjelang kerajaan 1000 tahun, Tuhan akan mengadakan penghakiman bangsa-bangsa. Dibantu oleh semua orang kudusnya. Berdasarkan perlakuan bangsa-bangsa itu terhadap orang-orang percaya di seluruh dunia. Apakah mereka membantu antikristus untuk memusuhi saudara-saudara Tuhan Yesus pada masa kesusahan besar itu? Atau justru mereka membantu ya mereka selama dalam aniaya dan di penjara tersebut. Ya. Nah, nanti dicek nih, ya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang dimaksud saudara-saudara daripada Tuhan Yesus itu? Siapa yang disebut saudara Tuhan Yesus itu? Ya. Ketika Tuhan Yesus di muka bumi, Tuhan Yesus itu lahir dari Maria, ya, dan Yosef. Dan dia termasuk orang Yahudi. Jadi saudaranya Yesus itu orang Yahudi. Ya. Nah, jadi boleh dikatakan orang-orang yang dihakimi kalau mereka berdasarkan perbuatan baik kepada saudara-saudara Tuhan Yesus, nah itu terjadinya ketika masa antikris terjadi, apakah bangsa-bangsa, orang-orang di luar Yahudi itu memperlakukan orang Yahudi ketika dikejar-kejar oleh antikris, ya? Apakah mereka ini membela, melindungi, atau justru mencelakakannya? Ya, nah sekarang perhatikan ya, siapa saudara-saudara Tuhan Yesus ya? Ialah mereka yang memiliki Roh Kristus di dalamnya, walaupun mereka tidak ikut terangkat karena masih berat ke bumi pada waktu pengangkatan tersebut. Ya, nah sekarang siapakah gulungan kambing itu? Ya. Siapa gulungan kambing? Ya, bukan kambing. Ya, ialah mereka membenci saudara-saudara Tuhan Yesus dan mengutuki mereka dan memusuhi mereka yang membantu antikris mengejar-ngejar saudara-saudara Tuhan, baik golongan Yahudi maupun bukan Yahudi. Saat itu habislah gulungan ini dan langsung dibuang ke dalam api kekal. Ya. Nah, sekarang perhatikan ya, nanti ada bangsa-bangsa ya yang dihakimi menurut perbuatan mereka. Kalau kita dihakimi menurut iman kita, kepercayaan kita. Itu yang membedakan antara orang percaya dan yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, penghakimannya terjadi pada ditulis dalam kitab Matius pasal 25 ayat yang ke-32 ya.
32 sampai ayat yang ke-40 lebih ya. Sekarang kita lihat. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan kata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya, ayat 39 40-nya. Lalu si kambing ini nanya, si domba ini nanya, ya. Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya. Jadi dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu seorang dari saudaraku. Kapan itu terjadinya? Ketika masa antikris itu. Ya. Jadi itu untuk orang-orang yang ketinggalan, yang berlaku baik terhadap saudara-saudara Tuhan Yesus. Ya. Nah, tadi ada yang bertanya sama saya, Pak, atau enggak lah, apa bedanya ya lah, perumpamaan tentang domba yang hilang ya dan kambing domba ya yang di pengadilan bangsa-bangsa itu. Ya, itu beda ya. Yesus memberikan perumpamaan tentang domba yang hilang. Itu perumpamaan digambarkan oleh Tuhan Yesus sebagai jiwa-jiwa atau orang-orang pengikut-pengikut Kristus. Ya. Nah, Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ya. Pengikut Kristus itu disebut domba-dombanya Yesus. Dalam pengadilan ini bukan domba yang itu yang dimaksud Yesus, bukan. Ya. Itu bangsa-bangsa yang dibagi dua. Satu disebut golongan domba, yang satu disebut golongan kambing. Ya. Kenapa disebut kambing? Karena punya jenggot. Nah, kenapa disebut domba? Nah, domba itu lebih punya karakteristik ya, nurut seperti gitu loh, ya. Nah, ngerti, toleransi, ya, mau membantu saudara-saudara daripada Tuhan Yesus. Kambing masa bodoh, ya. Ya. Nah, sekarang perhatikan ayat 41-nya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang ada di sebelah kirinya, ya. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, ya. Jadi yang domba Tuhan Yesus dibawa masuk, betul enggak ya? Ke dalam perhimpunan orang-orang percaya. Nah, yang ini yang
Oke, ya. Sorry, ini jaringan agak lemot ya. Ya, oke. Terima kasih untuk waktunya ya malam hari ini. Puji Tuhan ya, kita akan kembali lagi berjumpa besok. Amin. Ya. Ya.